Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wizaratul Mafirah dengan NIM 226121102. Di sini saya izin untuk menjelaskan beberapa materi berkaitan dengan ujian akhir semester mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Mahfudi MPD. Yang nomor 1 di situ pertanyaannya adalah sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya dan konsep ajarannya. Nah, di sini ada dua pembagian dari tasawuf. Yang pertama adalah tasawuf amali atau praktis, disebut juga dengan tasawuf sunni atau akhlaki, yang merupakan bentuk tasawuf yang ketat memagari kita dengan Al-Quran dan juga hadis. Dan juga tasawuf ini menekankan pada aspek amaliyah. Tokoh yang berpengaruh adalah Al-Haris Al-Muhasibi dan juga Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian yang kedua ada tasawuf nazari atau tasawuf secara teoritis, disebut juga dengan tasawuf falsafi. Nah, tasawuf ini mengedepankan aspek pemikiran metafisik antara filsafat dan ketasawufan. Tokoh yang berpengaruh yaitu Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hajjaj. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Syekh Al-Zunur Al-Misri bahwa taubat itu ada 3 macam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Baik, menurut Syekh Zunun Al-Misri ada 3 macam taubat. Yang pertama, orang yang bertaubat dari dosa dan keburukannya. Maksudnya, taubat ini adalah sebagai bentuk penyesalan atas perbuatan-perbuatan yang telah ia perbuat, dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua, orang yang bertaubat dari kelalaian dan kealfaan mengingat Allah. Ya, ini adalah tingkatan taubat yang kedua, yang mana taubat ini untuk berusaha untuk menyadari bahwa dirinya itu lalai dan dalam melakukan kewajiban agama. Terus yang ketiga ada orang yang bertaubat karena memandang kebaikan dan ketaatannya. Maksudnya di sini adalah taubat yang paling tinggi. Ia bertaubat karena merasa dirinya sudah cukup melakukan taubat dan merendahkan diri serta tidak puas dengan taubatnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan syariat thariqah, hakikat, ma'rifat disertai dengan contohnya. Yang pertama ada syariat. Syariat adalah tingkatan pertama dalam ilmu agama Islam yang sebagai wujud ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Contohnya adalah membayar zakat, jujur saat berdagang, berbuat adil, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah thariqah. Thariqah merupakan jalan yang ditempuh untuk menuju hakikat, yang berarti kesungguhan hati. Contohnya, beliau berpuasa untuk membina kesabaran, kemudian menerima keputusan Allah dengan lapang dada atau qanaah. Kemudian yang ketiga ada hakikat. Hakikat merupakan inti atau makna dari perkara tertentu. Contohnya, hakikat manusia yaitu mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian yang terakhir adalah ma'rifat. Ma'rifat merupakan anugerah dari Allah berupa ilmu, rahasia, asror, dan kelembutan atau lataif. Contohnya, tidak cemas atau takut dengan urusan duniawi, susah senang diukur dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah. Yang pertama, seseorang meyakini bahwa Allah adalah zat terpuji dari segala sesuatu. Seseorang harus meyakini bahwa sifat Allah adalah sifat yang terpuji. Kemudian yang kedua, seseorang meyakini bahwa Allah berbuat baik, memberikan nikmat dan kemudahan. Kemudian yang ketiga, seseorang meyakini bahwa kebaikan Allah terhadap hambanya lebih besar daripada amalan-amalan hambanya. Kemudian yang selanjutnya, keempat, seseorang meyakini bahwa Allah memiliki sedikit tuntutan dan beban untuk hambanya. Yang kelima, seseorang dalam banyak waktunya harus takut dan khawatir atas keberpalingan Allah dari dirinya dan pencabutan ma'rifat, tauhid, dan selain keduanya yang dianugerahkan kepadanya. Kemudian yang nomor 6, seseorang memandang bahwa ia pada seluruh keadaan dan cita-citanya berharap kepada Allah yang tidak bisa terlepas darinya. Kemudian yang ketujuh, seseorang senantiasa menjaga zikir dengan sebaik-baiknya, apa yang ditakdirkan untuknya.
Kemudian yang nomor 8, seseorang berupaya sekuat tenaga untuk menjaga ibadah wajib dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, seseorang berbahagia ketika mendengar orang lain memuji Allah, mendekatkan diri kepadanya dan berjihad di jalannya, baik terang-terangan maupun rahasia dengan jiwa, raga, harta dan juga keturunan. Kemudian yang terakhir adalah ketika mendengar orang lain berzikir, seseorang yang mencintai Allah itu membantunya. Pertanyaan terakhir mengenai itihad, hulul, wadatul syuhud, dan wahdatul wujud. Yang pertama adalah itihad atau menyatu. Seseorang sufi mencapai persatuan dengan Tuhan setelah melewati fana, yang mana hilangnya kesadaran akan ego dan bagian dari baki atau eksistensi dalam kehendak Tuhan. Kemudian ada hulul atau menempati. Tuhan dapat tinggal atau merintis dalam diri manusia, sehingga sufi menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Manusia bisa menjalani dualitas Tuhan, maksudnya sifat ketuhanan yang ilahiyah dan sifat kemanusiaan yang duniawi. Allah tidak berjisim atau berbentuk, maksudnya Allah menempati diri manusia itu bagi sebagian orang adalah bertentangan dengan syariat, sehingga kita harus mentakwil atau memperjelas dengan contohnya, tidak ada yang membuat atau mampu menggerakkan orang yang memakai peci selain Allah misalkan. Sehingga yang menyatu adalah sifat baik Tuhan, bukan zat atau fisik dari Tuhan. Kemudian ada wadatu syuhud. Wadatu syuhud adalah ketika kita melihat segala sesuatu hal, kita mengkaitkannya atau menghubungkannya dengan Allah. Sehingga cara itulah agar kita bisa manunggaling Gusti dengan mata batin. Kemudian ada yang terakhir wadatu wujud. Maksudnya di sini adalah Tuhan adalah entitas yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Segala sesuatu atau wujud yang ada di bumi ini dimanifestasikan dari sifat-sifat Tuhan. Tuhan tidak bergantung pada ciptaan. Hal ini dapat mengembangkan rasa cinta dan kedekatan kita kepada Tuhan. Terima kasih, itu tadi adalah penyampaian beberapa materi tentang ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.